warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ya, walaupun Bapak Ibu sekalian, memang ya, kita selaku ASN, baik yang PNS, non PNS, kalau dibilang sibuk, semuanya pasti sibuk ya, karena memang kita mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugas masing-masing ya. Tapi marilah kita coba untuk selalu komit ya, karena kita sudah bersepakat untuk melaksanakan rangkaian timeline dari tahapan pendampingan IKM-BK ini. Maka walaupun di tengah-tengah kesibukan, marilah kita selalu usahakan untuk bisa melakukan pendampingan ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Baiklah, jadi Bapak Ibu, sekedar untuk menginfokan timeline jadwal. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini sudah masuk di periode penanggalan antara 11 sampai 13 November. Ya. Jadi agenda kita yaitu pemetaan dan penyusunan modul P5RA, kemudian review modul P5RA, kemudian persiapan penyusunan laporan pelaksanaan IKM-BK. Jadi di periode Desember nanti di semua komunitas termasuk di PTU, terutama nanti dari pihak kepalanya ya, kepala MTS, kepala MI, dibantu dengan seluruh komunitas yang ada, istilahnya nanti diberikan tugas untuk melaporkan, ya, membuat laporan tentang sejauh mana implementasi kurikulum merdeka yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari awal tahun ajaran baru sampai nanti di bulan Desember nanti. Baik nanti dalam bentuk Word dengan sistematika yang sudah kita siapkan maupun dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam bentuk PowerPoint inilah nanti dengan link-link yang ada, nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk presentasi, nanti akan disaksikan oleh baik kepala balai ataupun kasih tim kerja yang ada di balai, termasuk nanti dari Bapak Ibu kasih yang ada di seluruh kabupaten atau kota dari madrasah yang mendapatkan pendampingan IKM-BK ini. Ya, yang tidak menutup kemungkinan nanti juga dari Pusdiklat akan tetap selalu mengawal ya pelaksanaan IKM-BK ini. Ya, jadi sebenarnya rencana kita kan 11 sampai 13 November Bapak Ibu. Nah, tapi karena kemarin Bapak Ibu ada kesibukan, ya kita terpaksa mundur. Ya, tapi oke, tidak apa. Penting di bulan November ini mudah-mudahan jadwal yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan lancar. Nah, inilah agenda kita di bulan November ini, Bapak Ibu. Baik, tapi sebelum kita masuk ke dalam P5RA, karena kita kemarin pada pertemuan kemarin ada kendala, yaitu waktu share
link video pembelajaran berdiferensiasi, ya, maka kita sebelum membahas tentang P5RA, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang sudah upload adalah MI, nah, maka nanti kita akan review dulu yang dari MI. Terima kasih kepada Ibu Fitria yang sudah melakukan rekaman atau tapping tentang pembelajaran berdiferensiasi di MI, yaitu di kelas berapa, Bu Fitri? Lupa saya. Pokoknya di kelas berapa, Pak Kasem itu? Kelas 5, Pak. Ya, di kelas 5. Bu Desi, Pak Abdullah hadir? Bu Desi? Belum bisa hadir, Pak. Di sana listrik padam katanya. Di rumahnya. Untuk MTS, kemarin Dari Pak Abdullah. Ya, link videonya kan katanya belum selesai. Ya, Nah, ya. sekarang kita sudah seminggu lebih, kira-kira hari ini MTS bisa share link video pembelajaran berdiferensiasinya? Aduh. Ada di Pak Abdullah, Pak. Pak dibilang sudah share itu. Tapi Pak Abdullah belum bisa bergabung ini, Pak. Saya kontak dulu. Hujan lebat di Ya, bagian rumah. sambilan tolong Ya. coba dikomunikasikan dengan Pak Abdullah ya. Nah, ya. Baik, Ya, Pak. baik. Saya kontak ini, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah Ibu Fitria ya. Fitria Bu Fitriani. Iya, Pak. Ibu Fitria ya. Iya, Ya, Pak. terima kasih Ibu. YouTube-nya sudah bagus. Sayang Bu Fitria, guru MI semuanya berapa? Iya, Pak. Guru MI semuanya berapa? 23. Kayaknya belum semua guru MI like dan mensubscribe videonya Ibu Fitri ini. Nanti ya, Ibu Fitria dan Pak Tasrif ya, tolong diwajibkan guru MI minimal ya ditambah dengan guru MTS untuk bisa like dan mensubscribe videonya Bu Fitria ya. Ya, Pak. Agar nanti Ibu Fitria semangat jadi YouTuber. Ya. Ya, Pak. Ya, baik. Bu Fitria, secara tampilan video, alhamdulillah sudah kelihatan, ya. Ya, Pak. Pembelajaran berdiferensiasinya sudah kelihatan, dan dari segi tampilan video, keterangan-terangan dari tahap demi tahap, misalnya kegiatan inti sudah mulai pembelajaran berdiferensiasinya apa, baik konten, proses, produk, itu sudah kelihatan ya. Tapi ya, Pak, kalau bisa sebagai sebuah satu kesatuan, dari awal Bu Fitria diinfokan, ditambahkan keterangan teks di dalam video itu ya, yaitu kami akan mengajar kelas 5 ini ya, kemudian dengan hasil asesmen awal sebagai berikut. Itu Bu Fitria ya. Nah, dari asesmen awal, maka kami berencana melaksanakan diferensiasi ini, dan ini. Nah, itu kalau bisa ditambahkan di keterangan awal video, Bu Fitria ya. Nah, sehingga nanti yang nonton itu akan ngerti, oh Bu Fitri mempunyai hasil asesmen awal ini,
nanti rencana diferensiasinya ini. Nah, sehingga nanti akan kelihatan apakah diferensiasi yang sudah Ibu Fitria terapkan itu sudah bisa menjawab atau melayani asesmen awalnya atau belum. Nah, jadi begitu ya, sehingga nanti orang itu nanti melihat video itu kan mudah gitu ya. Oke. Ya, siap, Pak. Terima Nah, kasih. sekarang mungkin masuk ke diferensiasi konten dulu ya yang dilakukan oleh Bu Fitri. Coba buktikan Ibu Fitri sudah melakukan diferensiasi konten sesuai di video. Apa yang Ibu Fitri lakukan di sana? Halo Bu Dalam Fitri. diferensiasi konten saya menyebutkan. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, ya. Halo. Ya, terus. Ya, dalam diferensiasi konten saya yakin video pembelajaran dan juga dan PowerPoint sama video tentang imbuhan Mei. Itu mengakomodir siswa yang audiovisual, visual, kinestetik, dan visual, audio, dan kinestetik. Untuk kinestetiknya, saya langsung tanya kepada anak-anak, mereka yang mengangkat tangan, Pak. Menjawab dengan mengajukan jari ke atas, itu menunjukkan siswa yang kinestetik. Terima kasih, Pak, untuk kontennya. Nah, baik, Bapak Ibu di dalam mengajar itu usahakan silakan manfaatkan alat tulis media yang ada di kelas Bapak Ibu. Ya, bagus. Ibu Fitri sudah memakai LCD dengan layar yang lumayan cukup tinggi, walaupun anak agak mendongak ke atas ya. Nah, di depan anak-anak ada apa Bu Fitri? Di depan anak-anak itu ada alat media apa? Ada buku, Pak, buku belajar, buku Di teks. depan. LKS. Di depan itu meja sama papan tulis. Papan tulis atau whiteboard. Sayang sekali Iya, whiteboard. Whiteboard yang ada di sana Bu Fitri tidak manfaatkan. Ya. Jadi Iya. Bu Fitri fokus kepada LCD. Padahal itu kalau misalnya ada anak yang penglihatannya kurang tajam, itu mungkin tidak begitu kelihatan kalau hanya ngandalin tulisan di laptop LCD Bu Fitri. Ya, jadi usahakan tetap silakan pakai whiteboard, pakai spidol, apa yang menjadi topik pembicaraan silakan ditulis gede-gede di whiteboard yang ada. Ya, agar kalau anak yang mungkin penglihatannya kurang akan sangat terbantu di sana. Begitu Bu Fitri ya. Siapa? Ya. Oke. Jadi diferensiasi konten intinya bagaimana cara Ibu melayani, menjelaskan suatu topik konten materi itu dengan melayani anak yang pinter bisa nangkep, anak yang sedang bisa nangkep, atau anak yang kurang pun juga bisa nangkep materi yang Ibu berikan. Oke, baik. Kemudian diferensiasi proses. Apa bukti Bu Fitri sudah memberikan diferensiasi proses di sana? Apa buktinya? Buktinya dengan memberikan LKPD, Pak, sesuai dengan asesmen diagnosis, yaitu saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak-anak.
ada yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, setiap LKPD juga berbeda sesuai dengan kemampuan. Kalau kelompok yang rendah, saya kasih soal 5 nomor, yang sedang 8, sedangkan yang tinggi 10. Buktinya LKPD Pak yang mereka kerjakan atau pakai kartu kata. Kemarin cocokkan kartu kata yang ada kata dasar dan yang sudah digabungkan menjadi dengan imbuhan me. Ya, oke. Untuk media, model, strategi, model, Ibu Fitri menerapkan apa saja? Hanya model pembelajarannya problem based learning, Pak. Apalagi? Ceramah, Metodenya apa? ya Pak. Metodenya apa? Metodenya saya pakai ceramah, kemudian kelompok, diskusi kelompok sama presentasi. Oke. Kemudian kalau pendekatan, ada lagi? Pendekatan pakai, pendekatan ini ya, apa? Pendekatan langsung mungkin Pak, langsung membimbing ke dalam kelompok masing-masing siswa. Ya, oke. Jadi diferensiasi proses itu, jadi silakan bagaimana Ibu bisa mendesain baik dari segi modelnya, metodenya, strateginya, pendekatan yang bervariatif sehingga anak itu bisa tersalur sesuai dengan gaya belajar dia. Ya, oke, sudah kelihatan juga. Nah, kemudian diferensiasi produk. Ya, coba buktinya apa? Ibu Fitri sudah melaksanakan diferensiasi produk. Ya, untuk diferensiasi produk, karena dalam satu kelompok ini tergabung gaya belajarnya anak, ada yang kinestetik, visual, dan audio. Jadi mereka di dalam pada saat mempresentasikan, ada anak yang maunya pegang kartu kata. Ada yang mau pegang tunjukkan. Kemudian ada yang mau baca pakai LKPD, Pak. Ya, itu mungkin masuk dalam diferensiasi produk, Pak. Karena dalam satu kelompok itu gaya belajar anak tercampur di dalam satu kelompok. Ya, jadi tadi saya lihat ada yang membaca, ada yang memperagakan dengan kartu kata itu ya. Ya, oke. Ya, Pak. Yang membaca tadi anak laki itu ya, ya bisa. Ya, dah lumayan. Itu salah satu bentuk diferensiasi produk. Oke, nah sekarang untuk asesmennya. Tadi asesmennya berupa apa, Bu Fitri? Tulis, Pak. Tes tertulis. Asesmen formatif, sumatif, tes tertulis. Nah, semua tertulis? Semua pakai tes tulis? Setelah, ya semuanya tertulis. Ada juga yang saya tanyakan. Yang semuanya tertulis, tapi ada juga yang saya tanyakan langsung tentang apa itu imbuhan meja. Ada juga yang menjawab langsung. Ya, kalau begitu, baru itu bisa juga dikatakan diferensiasi produk. Jadi tidak semua nulis, bisa juga dengan ngomong secara langsung atau bisa memperagakan kalau memang bisa diperagakan. Ya. Ya, siapa? Tolong LKPD-nya, baik LKPD yang sifatnya materi maupun pembimbingan itu tolong didokumentasikan yang baik Ibu Fitriah ya. Ya, Pak. Nah, oke. Ya, jadi sekali lagi tambahan sedikit saja, silakan manfaatkan alat media yang ada semaksimal mungkin. Jadi
anak itu lihat LCD oke, laptop oke, keyboard oke, atau mungkin kalau ada sumber belajar yang lain, Bapak Ibu Vidya bisa tambahkan juga, yaitu diferensiasi setting lingkungan, bisa juga gitu, sehingga istilahnya seluruh sumber belajar yang ada di kelas itu bisa termanfaatkan dengan saya kira itu Ya. untuk yaitu diferensiasi dari Ibu Fitria, Ibu Desi, halo, Iya, Bapak. bisa connect Terima Pak kasih, Abdullah? Pak. Belum, Pak. Belum balas saya ini. Ke WA, udah telepon, nggak ngangkat, Pak. Ya sudah, kalau gitu, sekarang yang dari MI dulu. Untuk diferensiasi, silakan dari videonya Ibu Fitri ya. Silakan Pak Bambang, mungkin ada masukan, disilakan. Oke, ya katanya Pak Bambang cukup, udah bagus katanya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. ya, tolong ya, guru-guru disuruh like, subscribe ya, tambah. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah, sesuai dengan agenda yang saya berikan kemarin tadi, bahwasanya di November ini kita akan mereview baik modul maupun pelaksanaan proyek pelajar Pancasila atau P5RA. Nah, untuk itu silakan perwakilan dari MI silakan bisa melaporkan baik mungkin di kelas kecil, kelas 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6. Untuk semester 1 ini ada berapa punya proyek P5RA yang sudah terlaksana berapa, sampai saat ini sedang dalam tahap apa, silakan bisa dilaporkan. Koordinator kurikulum MIN siapa ya, Pak Zainuddin? Ada Pak Zainuddin? Halo Pak Zainuddin? Pak Tasrif? Pak Tasrif? Ada Pak, sudah ada itu Pak. Mana Pak Zainuddin? Silakan bisa dilaporkan. Kita Salah belajar. satu atau salah dua bisa melaporkan progres P5RA di MIN. Biasanya Pak Koordinator Kurikulum. Untuk Ibu Desi, tolong disiapkan ya progres apa yang sudah saat ini MTS capai terhadap pelaksanaan P5RA setelah MI ya. Siap, Bapak. Mana nih Pak Zainuddin ini? Halo Pak Zainuddin. Siapa Pak Tasri mau melaporkan? Pak Jain dulu, Pak Jain. Pak Zain. Pak Jain. Sudah kelihatan beliau Pak. Ya, jadi di awal Pak Zain minta bahan untuk membuat P5RA
kemarin kita sudah kasih materinya. Nah, kita akan melihat untuk di semester ini min TTO kira-kira apa yang sudah dibuat sehubungan dengan P5RA. Apa aja silakan dilaporkan sebisanya. Pertama waktu kita punya untuk P5 ini, Suaranya kecil Pak Zen. apa Ustaz? Halo, Ya, terus. untuk Timur Tengah Utara ini kita punya progres untuk P5 PRA ini sudah baik Ustaz, sudah berjalan untuk setiap kelas Ustaz. Kasih suaranya. Dan Pak Zen itu masih mute gitu Pak Zen. Halo Ustaz. Ya. Yo. Oke Ustaz, untuk kita punya di Min Timur Tengah Utara untuk P5 PPRA ini sudah berjalan hampir di semua kelas Ustaz. Di semua kelas. Waktu itu kita terkendalanya hanya waktu itu belum ada yang punya modul Ustaz. Dan sekarang kalau dari guru ada yang sudah kirim modulnya Ustaz. Dari kelas 5 itu sudah berapa, dari kelas yang lain saya dapat Ustaz. Dan di waktu itu ditanya mereka punya sudah ada modulnya, cuman masih direvisi, masih diedit lagi. Coba liatin soft copy P5RA-nya, Pak Zen. Oke Jangan. Ustaz. Ustaz, dia punya komputer masih nyala. Afwan saat ini izin share screen. Nah, yang penting ada aja. Jadi kalau mau melaksanakan P5RA itu paling tidak draft modulnya harus ada. Kalau enggak nanti meraba-raba nanti. Ya Ustaz, nah, ini sudah ada beberapa contoh Ustaz. Ya, mana coba liatin share screen. Silakan di share screen, Pak Zain. Sudah Ustaz? Ya, tapi belum kelihatan.
Afwan Ustaz, sudah kelihatan Ustaz? Nah, oke. Ini yang kelas berapa nih? Kelas 5. Ya, coba next Pak Jen. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Iya. Terus. Terus. Ya. Terus. Ya. Ya, oke. Terus, ini siapa fasilitatornya Pak Zain? Ini dari kelas 5A Ustaz. Ya, siapa fasilitatornya? Ini Ibu Aminah. Aminah, oke, bagus Bu Aminah. Ini khusus kelas 5 saja atau juga diambil ke kelas-kelas lain? Ini untuk kelas 5 semua Ustaz. Tingkat kelas 5 bisa dipakai juga Ustaz. Kita sharing semua. Maksudnya untuk kelas fase A, B, C semua? Kelas 5 saja. 5A, Ini- B, C. Fase C Ini punya, kelas Ustaz. 5. Ini fase C punya Ustaz. Untuk fase C Untuk kelas punya 5 Ustaz. aja. Untuk fase A dengan B belum ada Ustaz. ada yang Yang fase A, B sudah ada? Kirim ke saya Ustaz. Iya Ustaz, tapi belum kirim ke saya Ustaz. Afwan. Oh, ya sudah kalau gitu. Fase A siapa gurunya? Ibu Aminah. Ini ada Ibu Rosida, Ibu Mima, Ibu Halimah mereka Ustaz. Ya. Ada 4 orang Ustaz untuk kelas. Tolong Ibu ya yang Fase ada A. di fase A, tolong bisa diselesaikan modulnya sehingga nanti bisa didokumentasikan oleh koordinator kurikulumnya. Tuh. Halo fase A. Halo. Siap. Fase A. Fase A siap. Insya Allah siap Ustaz. Penyiaran ya Ustaz. Oke, fase B. Siapa aja fase B Pak Jain? Fase B. Siap Ustaz, insya Allah. Nah. Berapa hari siap? Kalau Insya sudah Allah, siap Ustaz, tolong minggu bisa depan, di grup Ustaz. ya. Oh, ini Ya. fase Jadi baik fase Insya A, Allah B, C ujian, Ustaz. nanti tolong di forward atau dikirim di grup aja ya. Oke, Ustaz, nanti kami tagih nanti Ustaz. Nah, tadi saya sudah lihat di grup, itu yang di grup itu MI, ya. Iya Ustaz. Nah, ya. Dan saya lihat itu cenderung produk ya, tapi it's okay, boleh saja produk. Yang penting apa namanya penanaman nilai-nilai karakter NC dari P5-nya, nilai karakter dari RA-nya rahmatan lil alaminya harus dikuatkan. Ya, jangan terjebak kepada produk semata. Jadi tolong itu ruh esensi dari P5RA itu adalah penanaman nilai-nilai, bukan produk. Walaupun produk itu bisa juga, tapi bukan ending dari P5RA ini. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman di BIN. Oke, Pak Zain. Bisa di stop share? Oke, Terima kasih banyak. siap Ustaz. Ya, baik.
Untuk MTS, mana Bu Desi? Halo. Ya Bapak, Assalamualaikum. Ini saya. Ya, silakan kasih laporannya kendala Pak Abdullah apa. Dan kalau kemarin MTS kayaknya baru bikin satu modul P5RA. Untuk yang kemarin dibuat sudah sampai tahap apa? Apakah sudah selesai? Dan untuk modul yang di semester 2 apakah sudah selesai atau belum? Silakan dilaporkan Bu Desi. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami MTS, seharusnya itu kemarin untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Abdullah, tetapi karena pengeditan videonya itu menurut beliau 2 kali 40 menit, itu 80 menit, itu panjang sekali Bapak, jadi ada beberapa yang dipangkas karena editnya belum selesai. Nah, setelah itu kami disibukkan oleh berbagai macam kegiatan, mulai dari HUT-HAP dengan yang kemarin sampai saat ini untuk persiapan asesmen sumatif akhir semester. Mohon maaf Bapak, saya sudah kontak Pak Abdullah, hari ini beliau tidak bisa bergabung karena wilayah dekat rumahnya itu lagi hujan angin lebat karena seng pendek, bilang tidak bisa dengar ribut karena rumah juga belum di plafon, jadi nggak bisa dengar suara. Insya Allah kalau untuk yang kegiatan P5 modul 1 Untuk link videonya kira-kira berapa sih Bu Desi minta waktu? 1, 2, 3. Saya masih kontak Pak Abdullah ini Bapak karena Pak Abdullah juga admin untuk U-Smart karena masih edit-edit soal. Beliau ini yang pegang IT di sekolah kami, jadi semua soal mata pelajaran kelas 789 yang masuk itu Pak Abdullah yang tangani untuk pengeditannya di dalam aplikasi karena kita ujiannya pakai aplikasi U-Smart itu Bapak. Kalau gitu saya kasih waktu akhir November bisa? Habis ujian awal Desember Bapak, mungkin ketika ini akhir Desember tinggal 3 hari karena kami mau fokuskan setelah tanggal 2 ini ujian semesternya Bapak. Jadi mungkin nanti tanggal 2 ke atas bisa dalam proses ujian kan Pak Abdullah tidak ada pekerjaan lagi, maksud saya tidak ada beban lagi. Yang nggak Nah, mungkin insya Allah, kalau nggak iya. ada kerjaan lagi. Pasti ada kerjaan. Maksud saya kerjaan utama yang untuk edit-edit soal udah beres, jadi tinggal nanti Pak Abdullah kita arahkan untuk edit videonya. Kalau gitu saya Tanggal 5 lah Pak, minggu 2, pertama 3, Desember 4. ya. Insya Allah, siap Pak. Dalam proses ujian. Minggu pertama Desember ya. Insya Allah saya informasikan ke Pak Abdullah. Siap. Nah, oke, silakan laporkan tentang progres P5RA-nya. Ya, Bapak, untuk kegiatan P5RA di madrasah kami itu ada 2, sementara yang berjalan fix itu proyek pertama. Proyek pertama untuk kelas 7 seperti yang tadi sudah di-share oleh fasilitator di grup pendampingan itu, Bapak. Dari minggu terakhir Agustus itu mereka sudah mulai memilah-milah sampah di area sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan P5. Nah, dari video itu terlihat bahwa mereka masih mengidentifikasi sampah, kemudian mengumpulkan yang bisa dikelola. Dari awal-awal proyek pertama itu yang dipilih sampah botol plastik minuman, botol aqua sama gelas, botol aqua gelas, itu dibikin untuk produk. Yang kegiatan penanaman nilai yang di sini, anak-anak dengan sendirinya sadar bahwa ketika ada sampah itu mereka kumpulkan. Jadi Bapak nanti mungkin bisa lihat di kelas 7 itu di belakang kardus-kardus itu pernah penuh dengan botol-botol plastik sampah-sampah karena mereka bilang jangan dibuang karena ini mau dibuat ini. Oke. Jadi MTS tema apa yang diambil? Judulnya apa? Yang tema 1 itu hidup berkelanjutan Bapak sampah barokah. Tema yang kedua pangan ini dikasih pangan lokal. Yang hidup berkelanjutan tadi ada 2. Ya. Proyeknya pengolahan sampah. Kalau yang kearifan lokal apa? Yang pangan lokal itu kemarin waktu awal-awal itu memang belum sempat jalan Bapak karena mereka disuruh terjun ke lapangan ke pasar-pasar
suruh menurut fasilitator itu disuruh mengidentifikasi dulu kira-kira pangan lokal yang sering diolah di masyarakat sekitar. Mereka dibagi di dalam 3 kelompok, disuruh mengidentifikasi pangan lokal yang ada di sekitaran pasar karena kami berada di pasar, jadi ke pasar baru dan ke pasar lama. Mereka mendapatkan ubi sama pisang. Yang sudah berjalan kemarin itu baru pisangnya yang berjalan, Bapak. Mereka baru modifikasi pisang rasa strawberry, masih keripik pisang dengan rasa macam-macam. Nah, itu tapi itu belum maksimal, Bapak. Belum divideokan juga kegiatannya. Baru 1 tahap. Berarti itu sudah sampai tahap apa? Sudah tahap aksi juga, Bapak, kemarin. Sudah aksi Yang juga? Proyek 2. Iya, sudah ke Ya, tahap ini aksi. sudah mau Desember, sudah mau ulangan umum, berarti harusnya sudah tahap rencana tidak lanjut, harusnya Refleksi ya. ya refleksi tindak lanjut. Ya, Kalau untuk yang proyek 1 sudah, Bapak, tapi memang kami kendala di proyek kedua karena itu tadi data-data yang didapatkan, terus anak-anak, maksud saya tanggung jawab atau kerjasama yang dihasilkan anak-anak itu kurang atau bagaimana, ya fasilitator makanya juga kan ya di itu kendala. dalam perencanaan waktu P5RA itu juga ada namanya cadangan. Jadi kalau ada sibuk ini, oh masih punya waktu ini. Ya, Iya, kira-kira itu target cadangannya, Pak. selesai ulangan umum, selesai nggak Bu Desi? Selesai ulang ujian ini ya, Pak. Jangan sampai sudah selesai ujian, sudah mau rapotan, P5RA-nya belum selesai nanti. Ya, kalau proyek yang 1 sudah fix, Bapak. Memang kami kendala di proyek 2. Saya jujur ini di proyek 2 memang agak terkendala sedikit. Proyek 1 sudah fix, Coba Bapak. di proyek 2-nya dicek lagi, Iya. manfaatkan waktu yang ada, sehingga seluruh tahapan tipe P5 yang dipilih itu selesai. Begitu Bu Desi ya. Ya, baik, Bapak. Oke. Ada lagi? Hanya baru kelas 78 aja ya? Iya, Pak. Kelas 78. Ya, oke. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya belum bisa. Ya, baik. Bapak Ibu, nanti formatnya akan di-share oleh Mas Roni. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung semester, ya, sudah di penghujung pendampingan juga. Harapannya seluruh item kurikulum merdeka, baik dari KOM, kemudian penyusunan CPTP ATP, penyusunan modul ajar, penyusunan P5RA, asesmen, dan lain sebagainya itu sudah bisa terimplementasi semua, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, ya. Usahakan semua sudah bisa selesai, sehingga nanti waktu kami mengisi instrumen sejauh mana implementasi kurikulum merdeka di madrasah Bapak Ibu itu semuanya tercentang sudah terlaksana, itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak mengharapkan pada saat mengisi instrumen ternyata masih ada komponen ataupun item dari komponen kurikulum merdeka yang belum terlaksana dengan baik. Untuk itu pastikan di MI Pak Tasrif, di MTS Ibu Desi, jangan dipantau oleh Pak Pengawas, pastikan bahwasannya seluruh komponen-komponen item yang ada dalam kurikulum merdeka itu sudah terimplementasi di masing-masing madrasah. Begitu ya Pak Tasrif, Bu Desi? Siapa? Nah, sehingga nanti pada waktu bikin laporan itu nanti enak. Artinya kalau
sesuatu itu kalau sudah terlaksana beneran, itu kita buat laporan itu enak tanpa ada dosa. Tapi kalau yang harusnya sudah terlaksana, tapi kok belum terlaksana, terus Bapak Ibu melaporkan sesuatu yang tidak terlaksana, seolah-olah terlaksana, itu biasanya yang repot nanti Bapak Ibu. Ya, nanti tolong tetap dijalin kerjasama dengan Bapak Pengawas, ya, dengan Ibu Pedis, ya, sehingga pada minggu pertama di bulan Desember, pada waktu pemaparan hasil progres implementasi kurikulum merdeka di BIN atau di MTS bisa tercapai 100% atau terlaksana dengan predikat sangat baik. Itu Bapak Ibu harapan kami. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk formatnya kayak apa nanti akan di-share oleh Mas Roni ya melalui grup. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin pertemuan ini aja dulu. Jadi untuk pelaporan yang penting disiap-siapkan aja dulu materi-materi yang sudah terimplementasi. Nanti kalau sudah ada format, baik format Word maupun format PowerPoint dari Mas Roni, nah nanti silakan Bapak Ibu kerjakan. Ya, harapan saya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang kemarin saya pesan, Bapak Ibu tolong jangan goyah dengan adanya suara-suara kurikulum merdeka mau diganti. Nah, jangan termakan oleh itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu sekarang ada dengar kurikulum deep learning, di mana ada meaningful, ada joy learning, ada apa namanya learning full, ya, itu sebenarnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi kalau soal nama bisa jadi kurikulum merdekanya ganti, Bapak Ibu, bisa jadi. Tapi insya Allah isinya akan tidak banyak berubah, akan tetap bisa menunjang. Seperti halnya dulu, Bapak Ibu ingat masih ada kurikulum KBK ya, dengan kurikulum KTSP. Nah, dulu itu memang namanya berubah. KBK kemudian disempurnakan menjadi KTSP. Namanya memang berubah, tapi ternyata isinya di KTSP itulah isinya juga kurikulum KBK. Nah, jadi sama seperti kayak di kurikulum merdeka kan nama awalnya kan kurikulum prototipe atau prototipe. Nah, diganti nama menjadi kurikulum merdeka. Padahal isi dari kurikulum merdeka itu ya sama penyempurnaan dari kurikulum prototipe itu sendiri. Nah, jadi jangan terlalu nanti ganti kurikulum lagi misalnya begitu ya. Nggak usah terlalu harap seperti itu. Ya, baik, sebelum saya akhiri mungkin ada nasihat atau wejangan dari Pak Haji Rudi. Waktu kami silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah banyak sih yang sudah disampaikan oleh Pak Aris. Tinggal Bapak Ibu nanti menyusun laporan ya. Kalau sudah laporan sudah dilaksanakan ya tinggal dibuat laporannya saja. Kan udah jam 4 lebih nih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa cukup Pak Aris. Sudah banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman di TTU, terima kasih atas partisipasinya.
Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom kita kali ini. Untuk info Zoom selanjutnya nanti akan kami infokan di grup. Ya, ini Pak Zen mau share apa ini? Pak Zen? Tidak usah. Ini kok ada yang share screen, mau share apa ini? Ada Pak, nggak ada yang share screen Pak. Oh, nggak ada. Ya, baiklah Bapak Ibu, karena tadi yang buka Mas Bagus Roni, sekarang yang akan nutup Mas Roni juga. Silakan Mas Roni, bisa ditutup. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya untuk pendampingan yang ke-6. Selanjutnya itu udah tuntutan ya, tuntutan kesepakatan kita mengikuti implementasi kurikulum berbasis komunitas. Jadi itu rentetannya bakal panjang sampai akhir tahun. Nggak lama lagi kita akan selesai juga untuk pelatihan ini. Begitu pula untuk pendamping Pak Aris, Pak Aris dan Pak Rudi, Pak Gati. Terima kasih juga Pak Ketua Pak Jen. Kita cukupkan dan salah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya.